Mengejutkan. Ya, kata itulah yang menggambarkan bagaimana netizen serta masyarakat dibuat heboh dengan adanya tangkapan layar di mana menampilkan tanda SOS di Google Maps di Pulau Laki, di mana lokasi yang terlihat di Google Maps tersebut berdekatan dengan lokasi musibah beberapa waktu yang lalu. Tak pelak, netizen pun kembali mengeluarkan respon dan tanggapan yang bermacam-macam dengan munculnya tanda SOS di Google Maps tersebut. Maka, mengetahui kembali beredar kabar viral dengan tanda SOS di Google Maps di Pulau Laki yang berdekatan dengan lokasi musibah, pakar telematika pun meluangkan waktunya dan kembali menganalisis tentang kebenaran dari kabar viral tanda SOS tersebut. Lalu, seperti apa pemaparan dan hasil analisis dari pakar telematika Roy Suryo? Lalu saran-saran apa saja dari Roy Suryo kepada seluruh lapisan masyarakat dan netizen yang telah mengetahui kabar viral tanda SOS yang muncul di Google Maps Pulau Laki? Saksikan selengkapnya pemaparan dan hasil analisis Roy Suryo hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. SOS. Ya, SOS berdasarkan sejarahnya adalah merupakan sebuah pertanda tanda bahaya kode Morse internasional. Tanda ini berdasarkan Wikipedia digunakan pertama kali oleh pemerintah Jerman pada tanggal 1 April tahun 1905. Dan semenjak saat itu, tanda SOS dijadikan sebuah tanda untuk meminta tolong sejak tahun 1906. Sejarah SOS adalah sebuah simbol yang digunakan agar segera mendapatkan pertolongan ketika sedang berada dalam keadaan bahaya dan jiwa yang sedang terancam. Dalam penggunaannya, tanda SOS sendiri sering diartikan sebagai Save Our Soul atau selamatkan jiwa kami. Maka tanda SOS ini sontak menjadi viral dan membuat jagat maya serta netizen heboh. Kali ini terdapat sebuah kabar yang menjadi pusat perhatian netizen, di mana di media sosial dihebohkan dengan adanya tangkapan layar yang menampilkan sinyal SOS di Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Sinyal SOS itu terlihat saat melihat peta Pulau Laki dengan menggunakan Google Maps. Tak pelak, netizen pun menjadi heboh dan mencari tahu asal mula tanda SOS itu muncul di Pulau Laki, di mana dekat dengan lokasi musibah beberapa waktu yang lalu. Maka mendengar kabar yang sedang viral di masyarakat mengenai tanda SOS di Pulau Laki, Roy Suryo sebagai pakar telematika pun tergerak untuk mengetahui kebenaran dari kabar viral tersebut yang mampu membuat geger netizen dan juga masyarakat. Lalu, seperti apa analisa tajam dan terkenal sangat akurat dari pakar telematika Roy Suryo? Berikut ulasannya. Jadi hari ini heboh ya, tepatnya mulai pagi tadi. Heboh ada tanda atau tag berbunyi SOS ya, Save Our Soul atau selamatkan nyawa kami atau selamatkan jiwa kami. Itu di kalau kita buka Google Map di salah satu pulau yang ada di kawasan Pulau Seribu, yaitu di Pulau Laki namanya. Nah, kenapa kemudian menjadi heboh? Karena kita tahu bahwa Pulau Laki itu terletak di antara daerah yang sekarang menjadi objek dari tim SAR ketika mencari korban atau reruntuh dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Nah, ini memang saya terus terang harus mengingatkan atau harus kemudian menghimbau kepada orang-orang yang saya kalau ini dengan tegas mengatakan ini iseng, ya gitu, orang-orang yang iseng begini, karena tidak baik membuat sebuah keisengan di tengah musibah. Kenapa saya bisa pastikan iseng? Diskusi ini, tanda ini atau tag ini sebenarnya sudah muncul semenjak sekitar tanggal 13-14 Januari yang lalu atau sekitar 6 hari yang lalu, ya. Ketika kemudian ada tanda penjual sate di situ, ya gitu. Itu ada di diskusinya. Saya sudah capture itu semua. Ya, ada penjual sate. Orang-orang bertanya, "Loh kok bisa ada penjual sate di pulau yang Pulau Laki itu tidak berpenghuni?" Ya, itu di kawasan Kepulauan Seribu yang tidak berpenghuni. Jadi isinya hutan gitu. Nah, kemudian setelah
muncul penjual sate, beberapa hari yang lalu berganti menjadi wahana anak-anak, gitu, wahana bermain anak-anak. Yang diskusi di situ bukan hanya orang Indonesia, tapi juga termasuk tetangga-tetangga kita dari Malaysia, itu juga ikut ngobrol di situ. Dan mulai tadi pagi itu berubah menjadi SOS atau Save Our Soul atau selamatkan jiwa kami. Nah, ketika berubah itu menurut saya ini sudah malah jadi serius ya. Serius itu artinya apa? Serius kemudian orang-orang pada berkomentar bahkan memention Basarnas untuk beberapa ramai itu mulai hari ini. Saya tadi juga salut dengan Basarnas yang cepat juga tanggap menjawabnya dengan kemudian karena banyak sekali yang memention ke akun resmi Basarnas yang mengatakan kalau ini tolong selamatkan, mungkin masih ada orang yang selamat di situ dan lain sebagainya ya. Tapi Basarnas juga tegas dan statement saya dukung betul bahwa Basarnas mengatakan tidak mungkin ada yang selamat dari tragedi Sriwijaya Air SJ182 karena terbukti sampai dengan hari ini juga dari ratusan body parts ya atau potongan jasad yang ada sudah terkumpul sekitar 40-an identitas yang ada dan tidak ada satupun yang dengan segala hormat saya selamat ya, karena sudah saya sampaikan juga kemarin bahwa dengan kecepatan yang sangat tinggi dan impact yang demikian keras terhadap air, kemungkinan besar pesawat Boeing 737-500 Sriwijaya Air itu memang tidak utuh lagi dan bahkan dengan semua penumpangnya. Maka setelah tadi kita sudah dengarkan analisis tajam dan super dari Roy Suryo tentang kabar viral tanda SOS di Google Maps Pulau Laki, Roy Suryo pun juga memberikan alasan-alasan yang menguatkan jika tanda SOS di Google Maps Pulau Laki tidak benar adanya. Menurut Roy Suryo, tanda SOS yang beredar viral di Google Maps di Pulau Laki sangatlah tidak mungkin dimunculkan dari korban. Selain itu, Roy Suryo juga sangat menyayangkan kepada pihak-pihak yang menyebarkan informasi hoax. Jadi ini yang heboh di hari-hari ini. Jadi ini Pulau Laki dan kemudian di kalau ini kita tagging Pulau Laki itu akan muncul di sini keterangannya. Ini memang ada di Kepulauan Laki, ya, di Pulau Laki. Dan di bawah ini kemudian ada muncul tanda SOS atau Save Our Soul, selamatkan jiwa kami. Nah, ini kemudian dari fasilitas yang ada di Google Map ini kita bisa lakukan pendalaman dengan menggunakan terrain ya, apa yang ada di situ. Nah, kalau saja di Google Map ini pun nampak bahwa ini bukan keseluruhannya itu adalah hutan seperti ini, mungkin saja kita masih bisa percaya. Atau misalnya tanda ini muncul misalnya di pinggir laut ya, mungkin ada orang yang selamat ya gitu. Tapi sekali lagi saya mencoba menutup itu ya, karena tidak, apalagi dengan kalau kita melihat diskusi yang ada di Google Map. Jadi Google Map itu ada fasilitas untuk kita berdiskusi. Nah, apalagi kalau kita melihat di fase diskusi ini sudah muncul sebenarnya semenjak 6 hari yang lalu, semenjak 6 hari yang lalu ya, bahwa ini orang yang mau mempermainkan orang berpikir aneh-aneh. Jadi di sini waktu itu muncul pertama kali itu adalah tanda tukang sate gitu. Di lokasi yang sama dengan lokasi yang sekarang SOS itu. Dan kemudian diganti menjadi wahana anak-anak. Ya, ada wahana anak-anak ya. Nah, yang ada di situ. Nah, sehingga dari diskusi-diskusi ini saya pelajari ya, ternyata memang ada orang yang iseng. Jadi itu bukan tugas saya untuk memastikan siapa yang iseng. Saya serahkan kepada tim cyber dari kepolisian dan juga dari Kominfo, tapi saya bisa bantu nantinya. Nah, saya bisa mengatakan ini hoax atau ini adalah orang iseng yang menurut saya memang sebaiknya jangan dilakukan atau berbahaya. Karena apa? Membuat justru orang-orang satu ya mendesak Basarnas untuk mencari yang ada di sana. Ya, kalau mungkin itu Basarnas atau kepolisian di wilayah itu mencari, mungkin mereka profesional ya, tidak berakibat apa. Tapi kalau coba bayangkan, kalau keluarga korban justru yang datang ke sana dan kemudian ikut mencari di kepulauan itu, sudah ke kepulauan itu pun mungkin
berbahaya, belum lagi masuk hutan yang tanpa penghuni itu, ya. Dan yang kedua, tidak mungkin memang, mohon maaf sekali lagi, itu dari korban yang selamat. Karena kalau saja itu memang dari korban yang selamat, kemungkinan harusnya itu tag itu muncul pertama kali mulai dari saat Sriwijaya Air itu crash, ya, gitu. Jadi kalau itu misalnya munculnya sekitar tanggal 9-10 gitu ya, atau di awal-awal ketika itu crash, kita mungkin masih bisa percaya ya, karena itu mungkin saja ada korban atau ada alat yang kemudian terlempar ke sana dan muncul. Tapi kan ini munculnya baru hari ini. Dan sebelumnya di tempat yang sama, sekali lagi di tempat yang sama, itu pernah muncul tanda tukang sate dan muncul juga tanda wahana anak-anak. Jadi itu yang membuat saya yakin bahwa ini adalah hoax. Ini jangan diterus-teruskan, bahkan termasuk kepada Basarnas ya, karena ini justru akan mengurangi kinerja untuk repot-repot mencari ke sana ya, dan statement Basarnas sudah betul bahwa ini tidak ada yang selamat. Jadi sekali lagi himbauan saya, janganlah di tengah-tengah musibah ini kita membuat sesuatu yang menurut saya tidak tepat. Maka setelah menganalisis dengan keahlian di bidang IT dan telematika, Roy Suryo dapat mengambil kesimpulan dengan tegas dan jelas bahwa tanda SOS di Google Maps Pulau Laki yang sedang viral di media sosial adalah hoax belaka. Dan Roy Suryo pun menyayangkan serta menyesalkan karena bagi siapapun yang telah membuat informasi yang hoax di tengah masih suasana duka keluarga korban telah membuat gaduh suasana. Ya, saya bisa pastikan lokasi atau tanda muncul atau tagging SOS Save Our Soul di Google Map yang menunjukkan di Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Laki, ini adalah hoax dan ada orang yang sengaja iseng untuk kemudian membuat gaduhnya suasana. Ya, saya tidak memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan terhadap orang tersebut, tapi saya bisa menghimbau masyarakat tidak harus mempercayai itu. Kalau kemudian Kementerian Kominfo kemudian dengan tegas juga menyatakan ini hoax, saya kira itu bagus ya, lakukan itu ya. Atau kepolisian misalnya unit cyber mencari siapa yang mengawali itu, yang kemudian melakukan itu juga baik. Itu tugas dari kepolisian juga yang sebenarnya bisa lakukan. Karena sekali lagi ini tidak bagus ya. Selain sangat menyayangkan atas perbuatan tidak terpuji dari oknum-oknum yang membuat tanda SOS di Google Maps di Pulau Laki, yang dikhawatirkan oleh Roy Suryo adalah memberikan harapan palsu kepada keluarga korban yang raganya belum ditemukan, sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak disarankan dan bisa membuat berbahaya bagi keselamatan jiwa keluarga korban. Nah, yang sekarang sampai dengan kita ngobrol ini masih ada di Google Maps tanda itu, dan itu bisa membuat keluarga korban kemudian berharap atau bahkan mendesak kepada tim SAR untuk ke sana, atau bahkan keluarga korban datang ke sana, dan itu justru berbahaya bagi keselamatan kita. Fungsi atau tagging SOS itu memang bisa muncul ya pada saat terjadi bencana. Pada saat Sriwijaya Air SJ182 crash atau jatuh pun di lokasi yang sama dengan, bukan lokasi di Pulau Laki, tapi di lokasi yang sama dengan lokasi diindikasikan pertama kali jatuh, yang sama dengan lokasi jatuhnya di situs flightradar24.com ya, itu dulu pernah ada juga tagging SOS di situ, yang men-tag di situ dan menuliskan di situ kecelakaan pesawat. Kalau itu oke, dia tidak bohong ya, karena dia juga berdasarkan siapapun dia, saya juga nggak tahu siapa yang buat, tapi dia berdasarkan aplikasi atau software yang namanya Flight Radar 24, dia paskan dengan Google Map, dia taruh di situ ya. Dan kenyataannya memang tim SAR atau Basarnas, kemudian BNPB, TNI, Polri, dan semua unsur masyarakat mencari di seputar itu, di kawasan itu, dan ya bisa menemukan yang ada. Meskipun sekali lagi belum komplit instrumen dalam black box sampai dengan kita ngobrol ini ketemu semua, baru FDR atau Flight Data Recorder, CVR-nya, memory card-nya CVR-nya belum ketemu, tapi setidak-tidaknya justru terbantu dengan adanya pointing itu atau tagging itu. Tapi kalau yang sekarang di Pulau Laki, ini menurut saya menyesatkan ya. Saya
terus terang menghimbau ya, janganlah kayak gini terjadi ya, atau dilakukan lagi kalau ada musibah, karena ini justru akan menyulitkan bagi tim SAR atau juga bagi keluarga korban. Maka ketika sudah jelas dan clear analisis dari Roy Suryo sebagai pakar IT dan telematika yang handal dan dapat dipercaya, dengan ini Roy Suryo pun memberikan masukan dan saran bagi para netizen yang telah mendengar dan mengetahui kabar viral tanda SOS di Google Maps di Pulau Laki. Lalu, seperti apa saran dan masukannya untuk semua masyarakat? Berikut nasihat bijaksana dari pakar telematika Roy Suryo. Mohon maaf, lebih baik kita berdoa saja. Semoga ke-62 passengers yang ada, termasuk juga kru yang ada di pesawat itu benar-benar damai di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dengan musibah itu, dan tidak kemudian harus dibangkitkan lagi asa atau semangat dari keluarga, yang mana pembangkitan semangat itu menurut saya sekarang adalah justru malah akan merepotkan kita ya. Kalau kita ikhlas, kalau kita lepaskan dengan baik dan kita ikut berdoa semuanya, dan berdoa juga untuk para petugas tim SAR yang ada, agar mereka teguh, agar mereka kokoh, mereka kuat dengan segala potensinya. Kita bangga sekali KRI Regal, kemudian juga Basarnas yang mengupayakan kapal Baruna Jaya, juga TNI Polri yang lain menggunakan kapal-kapal terbaiknya. Menurut saya BNPB yang juga kemudian turun langsung juga melakukan identifikasi. KNKT nanti akan menyampaikan insya Allah apa yang saya sampaikan ini gitu ya. Jadi kondisi pesawat itu, dan sekali lagi tidak dimungkinkan untuk bisa ketemu korban yang masih selamat, dan apalagi kalau di titik impact saja tidak ada, apalagi sampai sekian kilometer terlempar sampai ke Pulau Laki dan di sana menghidupkan sinyal atau men-tagging sinyal SOS. Jadi sekali lagi sinyal SOS ini adalah palsu, hoax, saya berani pastikan itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.